Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom. Senang sekali berjumpa dengan saya, Pendeta Rayu Sinampu, untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang pada kesempatan ini diberi judul Dilayakkan Allah untuk Tugas Mulia. Bacaan Alkitab Yohanes pasal 1 ayat 19 sampai 28 yang dalam Alkitab terjemahan baru edisi 2 dikatakan seperti ini. Inilah kesaksian Yohanes ketika para pemuka Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan berterus terang katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu, ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, "Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, "Aku membaptis dengan air, namun di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang sesudah aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania, di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikian firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan tiap-tiap hari. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, kata dilayakkan sebagaimana tercantum dalam tema kita berarti pantas atau cocok untuk sesuatu sesuai dengan kualifikasi atau kondisi yang diinginkan, atau sesuai dengan kriteria tertentu. Misalnya, seseorang dikatakan layak untuk menduduki jabatan tertentu jika ia memenuhi syarat-syarat yang dibutuhkan, seperti kemampuan, pengalaman, keahlian, atau karakter yang baik. Dalam arti yang lebih luas, layak juga bisa merujuk kepada sesuatu yang memang sesuai atau pantas untuk diberikan atau diterima, seperti hadiah, penghargaan, atau penghormatan. Saudara-saudara, dilayakkan Allah berarti bahwa Allah adalah pihak yang memberikan kelayakan tersebut. Dan kelayakan ini, saudara, bukan berasal dari usaha manusia sendiri, tetapi diberikan oleh Allah yang memilih, memanggil, dan memperlengkapi seseorang untuk melakukan tugas yang lebih besar daripada kemampuan manusia biasa. Dalam hal ini, saudara-saudara, kelayakan tersebut bukan berasal dari kemampuan atau kesempurnaan manusia itu sendiri, tetapi dari anugerah Allah yang menyucikan, membentuk, dan mempersiapkan orang tersebut untuk melaksanakan tugas mulia dari Allah. Tugas mulia artinya, saudara, tugas tersebut bersifat sakral, penting, dan harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Yohanes Pembaptis adalah pribadi yang dilayakkan Allah untuk tugas mulia, yakni sebagai pembuka jalan bagi kedatangan Mesias, yaitu Yesus Kristus. Dalam konteks ini, saudara, dilayakkan mengandung makna bahwa Yohanes tidak hanya dipilih oleh Allah, tetapi juga dipersiapkan dan diberikan kualifikasi khusus untuk melaksanakan tugas yang teramat penting.
dalam rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Dan tugas ini saudara-saudara tidak hanya berarti pelayanan atau pekerjaan biasa, tetapi pekerjaan yang berkaitan dengan rencana keselamatan Allah bagi umat manusia. Setelah saudara mendengar uraian ini, saya berharap saudara punya pertanyaan seperti ini. Kalau demikian, apa syarat dari orang yang dilayakkan Allah ketika belajar dari kehidupan pribadi Yohanes? Ini dia jawabannya. 1. Orang yang dilayakkan Allah adalah orang yang sadar akan dirinya. Yohanes Pembaptis menyadari betul siapa dirinya dan siapa yang bukan dirinya. Ketika orang-orang bertanya apakah dia Mesias, Elia, atau Nabi yang akan datang, Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa dia bukanlah mereka. Kesadaran diri ini saudara menunjukkan bahwa Yohanes tahu betul batasan dirinya dan tidak mencoba untuk mengambil peran atau status yang bukan miliknya. Dia memahami bahwa panggilannya adalah untuk menyiapkan jalan bagi Mesias. Sebatas itu saja. Dan bukan untuk Mesias itu sendiri. Untuk lebih jelasnya, saudara, saya ilustrasikan seperti ini. Ada seorang pelatih sepak bola yang sangat berbakat dan sangat dihormati. Suatu hari, tim yang dilatihnya menjalani pertandingan babak final. Selama pertandingan itu berlangsung, ada banyak orang mulai mendekati pelatih ini dan bertanya, apakah Bapak akan turun ke lapangan untuk bermain? Karena mereka tahu betapa hebatnya dia sebagai pelatih. Namun sang pelatih dengan tegas menjawab, saya bukan pemain. Saya adalah pelatih yang melatih para pemain untuk memenangkan pertandingan ini. Misi saya adalah mengorkestrasi para pemain agar mereka bermain sesuai dengan petunjuk yang saya berikan. Bukan saya yang harus bermain di lapangan. Dalam hal ini saudara, sang pelatih sadar diri bahwa perannya adalah sebagai pelatih, bukan pemain. Meskipun dia memiliki kemampuan yang luar biasa, dia hebat, dia tahu bahwa yang perlu tampil di lapangan adalah para pemain yang telah dilatihnya. Keputusannya untuk tidak berusaha mengambil alih peran para pemain menunjukkan kerendahan hati dan pemahaman yang jelas tentang batasan perannya dalam kehidupannya sebagai pelatih. Seperti halnya sebagai seorang pelatih, Yohanes Pembaptis tahu bahwa dia bukanlah Mesias. Yohanes memahami bahwa perannya adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias, yaitu Yesus, dan bukan untuk berperan sebagai Mesias itu sendiri. Kesadaran diri Yohanes dalam hal ini menunjukkan bahwa meskipun dia memiliki tugas yang sangat mulia, dia tahu batasan dan peranannya dalam rencana Tuhan. Dia tidak mencoba untuk mengambil alih peran yang bukan miliknya. Tetapi dengan kerendahan hati, dia tetap fokus pada tugas yang diberikan kepadanya, yaitu menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Saudara-saudara, sadar diri sangat dibutuhkan oleh orang percaya, baik dalam hubungan dengan Tuhan maupun dengan interaksi dengan sesama. Sadar diri ini membantu kita untuk mengenali siapa kita di hadapan Tuhan. Tanpa kesadaran diri yang benar, seseorang bisa terjebak dalam kebanggaan atau euforia yang berlebihan. Orang percaya yang sadar diri mengakui bahwa dia adalah ciptaan Tuhan yang sepenuhnya bergantung pada kasih karunia dan anugerahnya, bukan karena kekuatan atau kebaikannya.
Sadar diri saudara menghindarkan orang percaya dari perasaan sombong atau tinggi hati. Dengan kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita miliki dan kita capai datangnya dari Tuhan. Orang percaya dengan rendah hati dan tidak merasa lebih unggul daripada orang lain. Dalam Alkitab saudara, kita sering diajarkan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan untuk tidak menganggap diri kita lebih tinggi dari orang lain. Dalam Filipi 2 ayat 3-4 berkata begini. Tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, tanpa sadar diri, kita bisa terjebak dalam godaan kesombongan dan merasa bahwa kita lebih baik daripada orang lain. Jadi ini saudara yang pertama ya. Kriteria orang yang dilayakkan Tuhan adalah orang yang sadar akan dirinya. Yang kedua saudara, orang yang dilayakkan Tuhan adalah sadar akan panggilan hidupnya. Yohanes dengan tegas menyatakan bahwa dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Yang sesuai dengan nubuat dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat 3. Dengan kata lain saudara, Yohanes sadar betul bahwa panggilan hidupnya adalah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Ketika orang-orang bertanya apakah dia Mesias atau Nabi yang akan datang, Yohanes tidak ragu untuk menjelaskan bahwa dia bukanlah orang tersebut, melainkan orang yang dipilih untuk tugas yang spesifik, memperkenalkan Yesus kepada dunia. Kesadaran diri ini menunjukkan bahwa Yohanes memiliki pemahaman yang jelas tentang siapa dirinya dan apa tujuan hidupnya, yaitu untuk menyiapkan hati umat manusia agar bertobat dan menerima Yesus. Yohanes Pembaptis saudara dengan setia menjalankan tugas pembaptisan yang diberikan kepadanya. Dia sadar betul bahwa panggilannya adalah untuk menyiapkan jalan bagi Yesus. Dan itu berarti bahwa dia harus mengarahkan orang kepada pertobatan melalui baptisan. Yohanes tidak pernah berpaling dari tugas ini, meskipun menghadapi tantangan atau tekanan dari banyak orang. Bahkan saudara kalau perhatikan dalam Yohanes 1 ayat 31, Yohanes bahkan mengatakan seperti ini. Aku pun dulu tidak mengenal dia. Hal ini menunjukkan saudara bahwa meskipun Yohanes tidak tahu sepenuhnya tentang Yesus, dia tetap setia menjalankan panggilannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Dengan mengakui Yesus sebagai Mesias, Yohanes menunjukkan kesadarannya bahwa panggilan hidupnya adalah untuk menyiapkan jalan bagi Kristus dan menyaksikan kedatangannya dengan penuh rasa syukur. Senada dengan ini saudara, Yesaya 42 ayat 6 berbunyi, Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau, menjadikan engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, secara lebih luas menjadi terang bagi bangsa-bangsa dalam konteks Yesaya berarti bahwa Tuhan ingin agar umatnya, baik umat Israel maupun umat percaya secara keseluruhan, menjadi saluran berkat yang membawa kebenaran, membawa damai dan keselamatan kepada seluruh bangsa di dunia ini. Saudara, ini adalah panggilan
untuk membawa kabar baik yang menginspirasi, memberi arahan, dan menerangi jalan hidup bagi orang-orang dari berbagai bangsa. Dengan memberitakan Injil, saudara, orang percaya memberi contoh bagaimana kasih Kristus bisa mengubah hati dan hidup seseorang. Ketika kita melihat terang tersebut, mereka akan dipimpin untuk mencari Tuhan. Melalui Injil, saudara, kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tugas memberitakan Injil dapat dilakukan melalui perkataan dan melalui perbuatan. Yang berarti kita tidak hanya menyampaikan pesan tentang Yesus melalui apa yang kita katakan, tetapi juga melalui tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Kedua aspek ini saling melengkapi dan sangat penting dalam menyampaikan kasih Allah kepada orang lain. Memberitakan Injil melalui perkataan berarti berbicara tentang Yesus, tentang kasih Allah, dan tentang keselamatan yang ditawarkan melalui iman kepada Yesus Kristus. Ini adalah komunikasi lisan yang menyampaikan pesan kebenaran dan ajaran Kristus. Perkataan kita harus membawa pesan yang jelas tentang kasih Allah untuk keselamatan dan anugerah yang diberikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Kita semua dipanggil untuk tidak hanya berbicara tentang kehidupan sehari-hari, tetapi juga berbagi Injil, memberikan penghiburan, nasihat rohani, dan tentunya dorongan, motivasi kepada banyak orang. Karena itu saudara, gunakanlah setiap kesempatan untuk memberikan kesaksian pribadi. Ceritakan bagaimana iman kita kepada Yesus telah mengubah kehidupan kita. Misalnya, berbicara dengan teman atau rekan kerja tentang bagaimana kita merasakan kasih Tuhan dalam menghadapi tantangan hidup. Kita bisa juga mengajak seseorang untuk berdoa bersama atau berbicara tentang pentingnya berhubungan dengan Tuhan melalui doa. Kita juga bisa mengajak seseorang yang sedang mengalami kesulitan untuk mendengar firman Tuhan yang menguatkan. Misalnya, membacakan ayat-ayat Alkitab yang memberi harapan dan penghiburan. Lalu saudara, memberitakan Injil melalui perbuatan berarti kita menunjukkan kasih Kristus melalui tindakan kita sehari-hari. Ini lebih pada bagaimana kita memperlihatkan iman kita dengan cara kita berinteraksi dengan orang lain, mengatasi konflik dan memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Perbuatan kita, saudara, adalah bukti nyata dari iman kita. Saudara, orang seringkali lebih melihat apa yang kita lakukan daripada mendengar apa yang kita katakan. Tindakan kasih, kejujuran, dan pengorbanan dapat berbicara lebih kuat daripada kata-kata kita. Melalui perbuatan, kita menunjukkan bahwa Yesus hidup dalam kehidupan kita. Saudara, kita juga bisa memberikan waktu atau sumber daya yang kita miliki untuk membantu orang yang kesulitan. Seperti memberikan makanan atau pakaian kepada mereka yang kurang mampu. Atau membantu tetangga yang sedang membutuhkan bantuan. Bersikap sabar, pengertian, dan penuh kasih kepada orang lain. Bahkan kepada mereka yang mungkin tidak sependapat dengan kita. Misalnya, menolong seseorang yang sedang kesal atau marah dengan cara yang lembut dan penuh pengertian. Ketika seseorang melakukan kesalahan atau melukai perasaan kita, kita memilih untuk mengampuni dan tidak membalas dengan kebencian atau dendam. Tindakan pengampunan kita, saudara, mencerminkan kasih Kristus yang mengampuni dosa-dosa kita. Karena itu saudara, ingatlah, jika kita hanya berbicara tentang Injil tetapi tidak menghidupinya dalam perbuatan,
Orang lain mungkin meragukan kesungguhan dan integritas kita. Mereka mungkin melihat kita sebagai orang yang hanya bicara, tetapi tidak melaksanakan apa yang kita katakan. Sebaliknya, saudara, jika kita hanya berbuat baik, tetapi tidak menjelaskan motivasi kita, orang lain mungkin tidak memahami bahwa tindakan kita berasal dari iman kepada Kristus. Mereka bisa saja menganggap tindakan kita hanya sebagai kebaikan manusiawi biasa, bukan sebagai bentuk memberitakan Injil. Karena itu, saudara, memberitakan Injil melalui perkataan dan perbuatan berarti kita harus hidup secara konsisten sebagai saksi Kristus, baik dalam kata-kata yang kita ucapkan maupun dalam tindakan yang kita lakukan. Kedua hal ini, saudara, tidak bisa dipisahkan. Perkataan kita harus mencerminkan perbuatan kita, dan perbuatan kita harus menjelaskan perkataan kita. Dengan demikian, saudara, kita dapat menjadi alat Tuhan untuk membawa banyak orang kepadanya. Jadi, saudara, ini adalah ciri yang kedua, bahwa orang yang dilayakkan Tuhan adalah orang yang sadar akan tujuan hidupnya. Sekarang yang ketiga, saudara, yang terakhir, orang yang dilayakkan Tuhan adalah orang yang sadar akan keterbatasan dirinya. Perhatikan ungkapan Yohanes Pembaptis di ayat yang ke-27b berkata, "Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Ini merupakan bentuk kesadaran diri akan kekurangan dan keterbatasannya sebagai manusia. Dengan mengatakan ini, saudara, Yohanes menyadari bahwa dirinya tidak layak atau tidak cukup besar untuk melayani Yesus. Bahkan dalam hal yang paling sederhana sekalipun, seperti membuka tali kasut, dia tidak layak. Ini menunjukkan, saudara, kerendahan hati Yohanes yang mendalam. Meskipun dia memiliki posisi yang sangat penting sebagai pembaptis dan sebagai orang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias, dia dengan rendah hati mengakui bahwa dia tetap tidak layak dibandingkan dengan Yesus. Yohanes menyadari betul bahwa Yesus jauh lebih besar dan lebih agung daripada dirinya. Dan karena itu, dia merasa dirinya tidak pantas untuk melakukan tugas yang bahkan dianggap sangat rendah sekalipun bagi Yesus. Yohanes menunjukkan bahwa meskipun dia memiliki panggilan besar, dia tetap memiliki kesadaran penuh akan ketidakmampuannya untuk menyamai atau melayani Yesus pada tingkat yang layak. Perhatikan Yohanes 3 ayat 30 berbunyi demikian. Ia harus makin besar, tapi aku harus makin kecil. Saudara, ini adalah ucapan Yohanes Pembaptis yang sangat menggambarkan kesadaran diri dan kerendahan hati Yohanes tentang keterbatasannya. Dalam konteks ini, saudara, Yohanes menyadari bahwa misinya di dunia ini adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus, dan bukan untuk menarik perhatian atau pujian bagi dirinya sendiri. Yohanes mengakui bahwa Yesus yang lebih besar dan lebih agung adalah pusat dari keselamatan dan rencana Allah. Oleh karena itu, saudara, Yohanes mengungkapkan bahwa semakin banyak orang yang mengikuti Yesus dan mengakuinya sebagai Mesias, maka semakin kuranglah peran dan pengaruh Yohanes. Yohanes memang menyadari bahwa peran dan misinya sebagai pembaptis hanyalah untuk mempersiapkan kedatangan Yesus. Ketika Yesus mulai muncul dan mulai mengumpulkan pengikutnya, Yohanes dengan rendah hati mengakui bahwa
kedatangan Yesus adalah tujuan yang lebih besar. Dan ia dengan sukarela mengurangi dirinya agar Yesus semakin dikenal dan dihormati. Saudara-saudara, Yohanes menyatakan bahwa Yesus harus semakin besar. Yang berarti bahwa dia harus lebih banyak diikuti, dihormati, dan disembah. Sementara Yohanes dengan kata aku harus makin kecil mengingatkan kita bahwa dia siap meredup. Bahkan jika itu berarti perannya sebagai pembaptis menjadi lebih sedikit dalam pandangan dunia, baginya hal terpenting adalah agar orang-orang datang kepada Yesus dan mengakuinya sebagai Mesias. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya yang sadar akan keterbatasannya tidak akan pernah merasa bahwa mereka bisa menghadapi hidup ini sendirian tanpa pertolongan Tuhan. Sadar diri akan keterbatasan diri, membantu seseorang untuk menerima bahwa mereka membutuhkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan, sampai kepada hal-hal yang kecil sekalipun. Kesadaran ini, saudara, mendorong orang percaya untuk lebih banyak berdoa, meminta hikmat, dan berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Pada akhirnya, saudara, saya ingin mempertegas bahwa kita hanya akan bisa dilayakkan Allah untuk tugas mulia jika kita membangun kesadaran dalam diri kita, yaitu sadar akan siapa diri kita, sadar akan panggilan kita, dan sadar akan keterbatasan kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang boleh kami dengar. Biar Engkau tolong kami untuk ambil komitmen supaya kami memahami bahwa ternyata kami adalah orang yang dilayakkan Tuhan untuk tugas mulia. Karena itu Bapa, biar kami membangun kesadaran dalam diri kami, yakni sadar akan siapa diri kami sadar akan tujuan hidup kami, dan kami juga sadar akan keterbatasan kehidupan kami. Hanya dengan cara seperti ini, kami bisa semakin memahami bahwa kami adalah orang yang layak untuk melakukan tugas mulia. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.